Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, kata Allah, seperti satu biji kayu yang ditanam lalu tumbuh dari satu biji itu pohon yang menumbuhkan 7 cabang. Dalam setiap cabang akan muncul 100 biji. Artinya satu biji yang kita tanam, maka akan tumbuh 700 biji. Itu hitungan balasan dari amal sedekah. Tapi amal ibadah yang berupa kesabaran, kata Allah, bighairi hisab. Tidak ada hitungannya. Rasulullah mengatakan, wasabaru sawabuhul jannah. Sabar itu pahalanya adalah surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang terakhir pengajian kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Maka malam ini kajian kita akan mengupas tentang khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan pada akhir bulan Sya'ban. An Sa'id bin Musayyab an Salman al-Farisi radhiyallahu an qala. Dari Sa'id bin Musayyab, dari Salman al-Farisi, semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau Salman berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhira yaumin min Sya'ban. Pada hari yang terakhir dari bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami. Faqala, maka beliau bersabda, ayyuhan nas, innahu qad adallakum syahrun adimun mubarak. Syahrun fihi laylatul qadar, wahya khairum min alfi syahr. Syahrun faradallahu siyamahu, wa ja'ala qiyama laylahu tatawwa'an. Faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khair, kana kaman ada faridatan fima siwa. Wa man ada faridatan fima fihi, kana kaman ada sab'ina faridatan fima siwahu. Wa huwa syahrus sabar, wasabaru thawabuhul jannah. Wa huwa syahrul muwasa'ah, wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'minin. Man fatara fihi sa'iman, kana lahu itqu raqabatin wa maghfiratun lidunubih. Wahai manusia, kata Rasulullah, sungguh kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung yang penuh dengan keberkahan.
Bulan di mana di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan di mana Allah fardukan puasa di dalamnya dan Allah jadikan berdiri melakukan ibadah pada waktu malamnya bulan tersebut sebagai tatawu. Maka siapa saja yang bertatawu pada bulan tersebut dengan satu jenis kebaikan, dia seperti melakukan suatu perbuatan fardu pada bulan selain Ramadan. Dan siapa saja yang melakukan satu kegiatan fardu dalam bulan suci Ramadan, dia sudah seperti melakukan 70 perbuatan fardu di dalam bulan lain selain Ramadan. Bulan Ramadan itu, kata Rasulullah, adalah bulan sabar. Yang kesabaran itu pahalanya adalah surga. Bulan meluaskan rizki. Bulan ditambah di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki orang mukmin. Maka siapa saja yang memberikan di bulan tersebut pembuka puasa bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala memerdekakan seorang hamba sahaya dan diampuni seluruh dosa-dosanya. Ini para jamaah adalah khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya di akhir hari pada bulan atau pada hari terakhir dari bulan Sya'ban. Khutbah ini disampaikan oleh Rasulullah sebagai tarhib, sebagai motivasi bagi kita umatnya untuk mengisi, yang pertama untuk memahami keagungan bulan Ramadan, lalu mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk keagungan bulan Ramadan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam khutbahnya ini, beliau berkata, "Qad adallakum syahrun azimum mubarak." Kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah menggambarkan bulan Ramadan adalah syahrun azim mubarak. Bulan yang agung, yang penuh keberkahan, yang bisa adallakum menaungi kita. Adalla bisa kita berikan makna menaungi, memayungi, melindungi. Sehingga dipahami para jamaah dari kalimat adalla yang Rasulullah sebutkan tersebut, keagungan bulan suci Ramadan, keberkahan bulan suci Ramadan itu mampu melindungi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, banyak sekali orang-orang yang seharusnya pantas masuk neraka, tapi dalam bulan Ramadan Allah merdekakan mereka dari api neraka. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyampaikan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana sufidati syayatin, syaitan-syaitan yang menggoda manusia diikat, dibelenggu oleh para malaikat lalu dibuang ke samudra yang luas. Sehingga kecil ruang bagi kita untuk melakukan kejahatan karena kita sudah terbebas dari gangguan syaitan. Ini adalah bentuk adalla
perlindungan, naungan yang diberikan oleh Allah dengan berkat keagungan dan keberkahan bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah menyampaikan syahrum fihi lailatul qadar. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada malam qadar, kata Rasulullah. Kita melihat dalam surah Al-Qadar Allah mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar adalah malam yang memiliki kelebihan lebih besar dibanding dengan 1000 bulan yang di dalamnya tidak terdapat Lailatul Qadar. Merujuk pada asbabun nuzul surah Al-Qadar itu, suatu hari Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya tentang seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang nama nabi tersebut dalam bahasa Arab dikenal dengan Syam'un al-Ghazi. Sedangkan di kalangan di Eropa, nabi tersebut lebih dikenal di dunia barat dengan nama Samson. Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya bahwa Nabi Syam'un ar-Razi itu adalah seorang manusia yang diberikan oleh Allah kekuatan yang sangat besar, tetapi sayangnya beliau tidak punya pengikut satupun. Sehingga beliau berjuang hanya dengan pedangnya memerangi orang kafir, mengajak mereka untuk masuk kepada agama Allah selama 1000 bulan tanpa dibantu oleh seorang pun, tanpa seorang pengikut pun. Ketika para sahabat Rasulullah mendengar Nabi Syam'un ar-Razi itu berjuang selama 1000 bulan, para sahabat Rasulullah mulai merasa sedih. Mereka merasa sedih karena memikirkan bahwa mereka tidak akan mampu mengerjakan amal yang dapat menandingi amal ibadah Nabi Syam'un ar-Razi tersebut. Karena mereka tahu umat Muhammad umurnya pendek-pendek. Artinya tidak mungkin 80 tahun lebih 1000 bulan itu akan bisa terus-menerus berjuang di jalan Allah. Paling beberapa tahun bisa berjuang di jalan Allah. Sehingga para sahabat Rasulullah merasa sedih. Tidak bisa melakukan amal yang mampu menandingi amal Nabi Syam'un ar-Razi. Kesedihan sahabat Rasulullah inilah yang membuat diturunkan oleh Allah surah Al-Qadar, di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Qadar adalah malam yang lebih bagus, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya orang yang beribadah di dalam bulan Qadar, maka nilai daripada ibadah mereka akan diberikan oleh Allah lebih besar daripada nilai ibadah Nabi Syam'un ar-Razi yang beribadah berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Bergembiralah para sahabat Rasulullah. Jadi ini para jamaah adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap kita umat Nabi Muhammad. Kita dijadikan oleh Allah umat yang memiliki fisik kecil dan berumur pendek. Tapi Allah jadikan dalam kehidupan kita waktu-waktu, momentum-momentum yang apabila kita bisa mempergunakan momentum tersebut, maka walaupun singkat dan kecil, tapi nilai lebih besar daripada
Apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dalam waktu yang sangat lama. Di antara momentum tersebut adalah Lailatul Qadar. Jadi siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan pahala lebih besar daripada 1000 bulan Nabi Syam'un Ar-Razi berjuang di jalan Allah. Kemudian Rasulullah menjelaskan dalam khutbahnya bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya ada ibadah khusus yang Allah fardukan, yaitu ibadah puasa. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, pasti kalian akan bertakwa. Nah, kewajiban itu diwajibkan oleh Allah berpuasa di dalam bulan Ramadan yang ditunjukkan oleh ayat yang setelahnya, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kewajiban berpuasa adalah pada bulan Ramadan, yaitu bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah juga menggambarkan bahwa bulan Ramadan itu adalah satu bulan di mana apabila seseorang melakukan ibadah sunat, apa saja bentuk ibadah sunat tersebut, satu ibadah sunat yang dilakukan dalam bulan suci Ramadan diberikan nilai oleh Allah serupa dengan satu ibadah wajib dalam bulan yang lain. Dalam bulan lain baru rayu lagian pahala but wajib tak but. Tapi dalam bulan Ramadan but sunat lagian lebih pahala. Kemudian di dalam bulan Ramadan apabila kita lakukan ibadah fardu, satu ibadah fardu dalam bulan suci Ramadan diberikan pahala oleh Allah sebanding dengan 70 ibadah fardu di dalam bulan yang lain. Jadi dilipat ganda pahala ibadah dalam bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita, huwa syahrus sabar. Bulan Ramadan itu bulan sabar, kata Rasulullah. Sehingga ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, apabila ada orang yang mencaci kamu atau memukul kamu, falyaqul, maka hendaknya kamu berkata dalam diri kamu, ana saimun, ana saimun. Saya orang yang berpuasa, saya orang yang berpuasa. Dengan mengatakan diri kita sebagai orang yang berpuasa saja, dengan mengingat bahwa kita sedang melaksanakan ibadah puasa, maka akan mampu membuat kita mengendalikan nafsu amarah kita untuk membalas pukulan atau cacian orang lain. Artinya puasa ini mendidik kita untuk sabar. Maka bulan Ramadan adalah bulan sabar. Sedangkan kita sudah sangat paham, kata Rasulullah, bahwa kesabaran itu pahalanya adalah surga. Allah dalam Al-Quran mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan untuk orang-orang yang sabar balasan mereka bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Amal ibadah lain para jamaah kalau kita kerjakan nilainya ada hitung-hitungan. Sedekah, satu kita bersedekah dibalas 10 oleh Allah, dibalas 100 oleh Allah, maksimal dibalas 700. Dalam Al-Quran Allah mengatakan hitungan-hitungannya, hitungan balasan, yaitu seperti firman Allah,
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli thumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, kata Allah, seperti satu biji kayu yang ditanam lalu tumbuh dari satu biji itu pohon yang menumbuhkan 7 cabang. Dalam setiap cabang akan muncul 100 biji. Artinya satu biji yang kita tanam, maka akan tumbuh 700 biji. Itu hitung-hitungan balasan dari amal sedekah. Tapi amal ibadah yang berupa kesabaran, kata Allah, bighairi hisab. Tidak ada hitung-hitungannya. Rasulullah mengatakan, wasabaru sawabuhul jannah. Sabar itu pahalanya adalah surga. Kemudian bulan Ramadan, kata Rasulullah, bulan yang dimana di dalamnya kita memperbanyak belanja untuk rumah tangga. Rizki kita orang mukmin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan Ramadan. Kita lihat para jemaah, ekonomi masyarakat di bulan lain dengan bulan Ramadan itu jauh sekali berbeda, meningkat pesat. Para pedagang lebih banyak mendapatkan omset di dalam bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan yang lain. Apalagi pedagang makanan dan pedagang pakaian. Lebih-lebih lagi tumbuh pesat omsetnya di bulan suci Ramadan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk amal yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan diajarkan oleh Rasulullah dalam tarhibnya yaitu siapa saja yang memberikan makanan berbuka puasa untuk orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka dia dapat pahala seperti memerdekakan seorang hamba sahaya dan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi makanan ke orang yang puasa untuk berbuka puasa. Lalu getanya gebi ganjaran oleh Allah, gebi pahala lagi tak pemerdekakan sidro lamit dan gepu ampun dosa. Kata Salman Al-Farisi periwayat hadis ini, qulna ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yuftiru bihi saim. Wahai Rasulullah, tidak semua kami mempunyai sesuatu untuk memberikan kepada orang yang berpuasa agar bisa agar mereka bisa berbuka puasa. Artinya menyoba sadanya hana mendung kamu kaya ya Rasulullah. Mutudekah lagi nyan. Lu kamu yang mutudekah. Kadang jangankan ngentabi untuk buka puasa gop, mengabuka puasa dro tu sah. Nah, itu bahasa tanya yang kata tamai tanya. Apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, yu'tillahu hadza thawab. Allah tetap memberi pahala seperti ini, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya dan diampuni dosa. Lima yuftiru sa'iman ala midqati laban au tamratin au syurbatin ma'. Untuk orang yang memberikan sebagai pembuka puasa orang yang berpuasa, midqati laban, seteguk air susu, atau sebutir kurma, atau seteguk air putih. Artinya, apa saja asal bisa digunakan untuk berbuka puasa, walaupun kecil yang kita berikan, dapat pahala tetap sama seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya dan diampuni dosa. Lalu Rasulullah tambah, wa man ashba'a sa'iman kana lahu maghfiratun lidunubihi wasaqahu rabbuhu min haudi syurbatan la yatma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah.
Dan siapa saja yang membuat kenyang orang yang berpuasa, niscaya ada baginya ampunan bagi dosa-dosanya dan diberikan minum akannya oleh Tuhannya daripada telagaku. Satu teguk yang dia tidak akan pernah haus lagi setelahnya sampai ia masuk surga. Rasulullah mengatakan siapa saja yang memberikan makanan untuk berbuka puasa sehingga dimakan oleh orang yang berbuka puasa sampai kenyang, maka orang tersebut dapat pahala diampuni dosanya dan akan dibalas oleh Allah nanti dengan diberi minuman dari telaga Rasulullah. Satu teguk saja kita minum minuman tersebut, maka setelah itu tidak ada lagi kata haus sampai masuk surga. Saboh teguk tajib i telaga Rasulullah han gerah tulik sampai tatamang surga. Telaga Rasulullah itu para jamaah kalau merujuk kepada tafsir Al-Kautsar menurut sebahagian mufassir adalah Al-Kautsar namanya. Karena ketika Allah berfirman inna a'tainakal kautsar, Kautsar itu kata sebahagian ulama adalah sebuah telaga di dalam surga yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad. Jadi inyan gubi kegetanya otoman, oh lu tajib inyan sabo teguk han le gerah tu. Menyo getanya tabi makanan ke urang buka puasa, gepaju sampai tro ge. Nah,